warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai multimedia pembelajaran. Makna multimedia terbagi atas dua, yaitu makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 adalah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya yaitu makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Multimedia pembelajaran memiliki manfaat. Jadi, manfaat multimedia itu ada 4. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks yang bekerja cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata dan memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga yaitu terdapat privasi di mana siswa tidak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama yaitu teks. Teks adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi, menjelaskan sesuatu, atau menyampaikan pesan. Dalam multimedia, teks membantu memberikan penjelasan yang lebih detail dan bisa dibaca oleh pengguna. Yang kedua yaitu audio. Audio adalah suara yang dapat berupa musik, percakapan, atau efek suara. Dalam multimedia, audio digunakan untuk menambahkan suasana, memberikan penjelasan lebih jelas, atau membuat pengalaman lebih menarik. Yang ketiga yaitu video. Video adalah gambar bergerak yang biasanya dilengkapi dengan suara. Video membantu menjelaskan sesuatu dengan lebih hidup karena kita bisa melihat kejadian atau proses yang sedang berlangsung secara visual. Yang keempat yaitu grafis, foto, gambar. Grafis, foto, atau gambar adalah bentuk visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Gambar ini bisa berupa diagram, ilustrasi, atau foto yang membantu pengguna memahami suatu konsep atau situasi lebih menarik. Yang kelima yaitu animasi. Animasi adalah gambar atau objek yang dibuat bergerak. Animasi bisa digunakan untuk menjelaskan proses yang sulit dimengerti, seperti cara kerja mesin atau pertumbuhan tanaman dengan cara yang lebih dinamis dan menarik. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama yaitu multimedia linier. Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Pada multimedia jenis ini, alur penyajian informasi sudah ditentukan dan berjalan secara otomatis dari awal hingga akhir tanpa campur tangan pengguna. Contohnya adalah film atau video tutorial yang hanya dapat ditonton tanpa bisa diubah urutannya. Pengguna hanya menjadi penonton pasif yang mengikuti jalannya konten tanpa bisa mengintervensi proses tersebut.
Yang kedua yaitu multimedia interaktif. Multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna hingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Pada jenis multimedia ini, pengguna memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya interaksi, seperti memilih menu, menentukan urutan informasi, atau mengeksplorasi konten sesuai minat. Ini memberikan pengalaman yang lebih dinamis dan fleksibel karena pengguna dapat mengontrol apa yang ingin dilihat atau dilakukan. Contohnya seperti pada aplikasi pembelajaran atau game interaktif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada karakteristik multimedia interaktif, level interaktivitas, strategi penyajian multimedia interaktif, multimedia interaktif hierarki, dan multimedia interaktif non-linear. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah karakteristik multimedia interaktif. Apa-apa saja sih karakteristik multimedia interaktif ini? Nah, yang pertama itu ada dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Nah, yang kedua itu ada interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dalam bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Yang ketiga itu ada bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Nah, yang terakhir itu ada dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas itu ada level interaktivitas. Nah, level interaktivitas ini ada beberapa. Yang pertama itu ada navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu atau link, HP map, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama itu ada drills. Nah, drills ini berisi rangkaian soal-soal guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Nah, yang kedua ada tutorial. Nah, tutorial ini komputer berperan selayak sebagai guru, di mana siswa di sini harus aktif dengan berinteraksi pada komputer. Materi pembelajaran dalam subtopik diajukan lebih dulu, kemudian diberi soal latihan. Nah, dalam tutorial ini ada strateginya itu bertahap. Yang pertama, siswa diberi materi pembelajaran lebih dulu, yang kedua baru diberi soal latihan. Nah, selanjutnya ada simulasi. Nah, simulasi ini merupakan suatu model atau penyederhanaan dari suatu objek kejadian sesungguhnya. Nah, strategi ini memungkinkan siswa memanipulasi aspek dari sesuatu yang disimulasikan tanpa harus menanggung risiko yang tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir itu ada games. Nah, metode permainan yang dapat diakomodasikan dalam program pembelajaran media interaktif. Nah, games yang digunakan bersifat edukasi. Nah, strategi ini paling disukai karena siswa ini bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya itu ada multimedia interaktif non-linear. Nah, memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah tentang multimedia interaktif hierarki. Apa sih multimedia interaktif hierarki ini? Nah, multimedia interaktif hierarki ini adalah pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Terima kasih.